Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Di bawah, kadal es misterius menunjukkan kekuatannya yang besar, dan gelombang es misterius telah menenggelamkan Ye Chen. Chu Xuan-er melihat Ye Chen membeku. Tapi dia memiliki api sejati, jadi dia tidak akan mati semudah itu, bukan? Benar saja, begitu dia duduk, gelombang es misterius memecahkan celah, dan Ye Chen bergegas keluar dari celah itu. Di antara lampu listrik dan batu api, Ye Chen mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang besar, memegang pedang dengan kedua tangan, dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Dang! Kadal es berbenturan dan membuat suara tabrakan logam. Boom! Ye Chen setengah berlutut di tanah di tempat, dan kadal es menendang, karena tubuhnya yang keras. Dan kaki kadal es ditekan seperti gunung, sehingga dia tidak bisa bergerak, dan ada suara tulang di tubuhnya. Api abadi. Di bawah krisis, Ye Chen memanggil api abadi sekali lagi, membungkus seluruh pedang besar. Deru. Api abadi dan es misterius, atribut bawaan itu relatif. Es misterius di telapak kadal misterius telah mencair, dan kadal misterius juga merasakan sakit dan mengangkat kaki. Pada saat ini, Ye Chen keluar dengan keras. Begitu Ye Chen berhenti, ekor raksasa kekar kadal berdenyut-denyut. Ye Chen buru-buru memblokir ekor kadal di depannya. Ekor kadal bertabrakan dengan pedang besar, membuat suara tumpul, dan Ye Chen juga terlempar oleh ekor raksasanya lebih dari 10 kaki, memecahkan selusin pohon yang menjulang tinggi sebelum meruntuhkan batu besar. Ye Chen memuntahkan darah, lengannya sudah berdarah, dan lebih dari satu tulang patah di tubuhnya. Boom! Boom! Tidak jauh dari situ, kadal es bergegas lagi. Meskipun ukurannya besar, itu cepat, dan setiap kali telapak kaki jatuh, itu akan membuat suara benturan, bergegas ke depan, dan membawa badai yang megah. Datanglah untukku. Ye Chen berbalik dan melompat, menanamkan energinya di telapak tangannya, dan tinju petir meledak dengan telapak tangan yang kuat. Bang! Jejak telapak tangan yang mengerikan meledak pada kadal, tetapi gagal mengguncangnya selama setengah menit. Kadal es sangat marah dan sekali lagi menghembuskan udara es. Ye Chen sudah menghindarinya, dan melompat ke depan, melompat ke belakang kadal es, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dang! Suara tabrakan logam terdengar, Ye Chen terkejut dan mengerang ke belakang, dan seluruh lengannya mati rasa. Kadal es kulitnya sangat tebal, dan pertahanannya luar biasa. Sebuah pedang gagal melukai kadal, Ye Chen melambaikan tangannya lagi dan memukul punggung kadal oleh telapak tangan yang kuat. Namun, Ye Chen terpental, dan telapak tangannya sepertinya mengenai pertahanan keras tanpa melukai kadal es. Sebaliknya, Ye Chen terguncang oleh kekuatan kejutan dan mulutnya dipenuhi darah. Deru. Setelah diserang 2 kali oleh Ye Chen, kadal es menjadi marah. Ya, saya melihat sisik es di punggungnya berdiri tegak, dan kemudian berteriak dan bergerak ke arah Ye Chen, jumlahnya umumnya tidak besar. Formasi pedang. Ye Chen mengangkat pedangnya dan bertahan dengan pedang besar. Ekor raksasa kadal es terbang dan kuat. Dia menghancurkan susunan pedang surgawi Ye Chen di tempat. Ye Chen terbang di tempat, dan tubuhnya menghancurkan batu besar. Kadal es hitam meraung, datang dengan tubuhnya yang besar. Tiba-tiba dia bangkit, Ye Chen meninju dengan pukulan yang mendominasi. Serangan jari. Serangan naga. Pada akhirnya, keterampilan naga yang sombong juga digunakan.
Boom, boom. Serangan berturut-turut menghantam kadal es, tetapi gagal mengguncang kadal es. Sebaliknya, Ye Chen dirobohkan dan terbang lagi. Kadal es sangat besar dan berat, dan kekuatan pertahanannya sombong. Serangan Ye Chen hanya menggelitiknya. Boom! Tubuh Ye Chen terbang terbalik, menghancurkan batu besar lagi. Iya, Ye Chen mengutuk, segera mengeluarkan pisau emas, lalu berbalik dan melompat, turun, melompat ke ketinggian 3 kaki, dan kemudian memegang pisau dengan kedua tangan, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan menebas. Tebasan 8 malapetaka, dengan raungan Ye Chen, sebuah pedang besar muncul, mengiris punggung kadal es dengan kokoh. Chu Xuan'er terkejut. Bagaimana bocah ini bisa mempelajari teknik pedang yang begitu mendominasi? Di atas awan, melihat serangan Ye Chen, mata indah Chu Xuan'er memancarkan cahaya yang menakjubkan. Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat serangan hebat. Bang! Suara tabrakan logam terdengar lagi. Ye Chen tersapu, dan percikan api digosokkan ke tulang belakang kadal es, tetapi hanya bekas pisau dangkal mengenai di punggung kadal es. Klik. Tiba-tiba, pedang emas itu hancur. Puff. Kemudian, Ye Chen menyemburkan darah, dan tebasan 8 malapetaka, tetapi dia masih tidak bisa mematahkan pertahanan kadal es. Sebaliknya, dia meledak oleh teror keterkejutan, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Bang! Tidak jauh dari situ, dinding batu yang keras runtuh olehnya. Pada titik ini, Chu Xuan'er menarik Ye Chen. Meskipun pertempuran dengan kadal es singkat, trik Ye Chen semuanya dengan kekuatan penuh, terutama tebasan 8 malapetaka, benar-benar menguras semua vitalitas dari tubuh, dan tidak dapat bertarung lagi. Di lereng bukit kecil, Chu Xuan'er menurunkan Ye Chen. Pertama, dia memasukkan pil ke dalam mulut Ye Chen, dan kemudian menanamkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Ye Chen. Tiba-tiba Ye Chen bangun dari pingsan, tetapi wajahnya masih pucat. Dia pada dasarnya trauma terhadap rubah, tetapi dia menderita luka dalam oleh kadal es. Selain serangan balik dari tebasan 8 malapetaka, itu adalah serangan balik dari kadal es, yang membuat tulang dan meridiannya sangat menyakitkan. Kadal es lebih sulit untuk dikalahkan daripada rubah angin. Kulitnya umumnya tidak tebal, bahkan jika kecepatanku jauh lebih baik dari itu, tetapi banyak jurus tidak dapat mematahkan pertahanannya. Sekarang aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Chu Xuan'er menatap Ye Chen dengan penuh minat. Guru, sebaiknya kau langsung mengatakannya saja. Saat berhadapan dengan rubah angin sebelumnya, kau baru memberi petunjuk padaku setelah 9 hari bertarung dengan rubah. Kali ini kau berencana membiarkanku dihajar makhluk ini sampai berapa hari? Lalu berapa hari menurutmu? Chu Xuan'er menatap Ye Chen sambil tersenyum. Lebih baik memberitahuku sekarang. Ye Chen menyeringai dan menyeringai, katakan lebih awal, sehingga kita berdua dapat sama-sama menghemat waktu. Kemudian, Chu Xuan'er mengangkat Ye Chen dengan satu tangan dan terbang ke hutan tempat kadal berada. Deru. Segera, hutan meraung kadal misterius itu. Karena sekali lagi, situasi Ye Chen sama menyedihkannya seperti biasanya, dan kekalahannya sangat rapi. Dia mencoba yang terbaik untuk mengalahkannya, tetapi masih kalah dengan rapi. Pertahanan kadal es yang mendominasi membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya. Seperti bertarung melawan rubah, setiap kali Ye Chen dibawa kembali oleh Chu Xuan'er, dia berdarah. Setelah dia terluka, dia dilempar lagi. Dengan cara ini, siang dan malam berubah, matahari dan bulan bertukar,
dan 5 hari berlalu dalam sekejap. Namun, selama 5 hari ini, Ye Chen bukannya tanpa keuntungan. Setidaknya dalam pertempuran berturut-turut, kekuatannya meningkat, dan beberapa kali, dia memiliki postur untuk maju di tempat. Pagi-pagi sekali, sebelum fajar, Ye Chen diseret untuk bertarung dengan kadal es. Kecepatan dan kekuatan menyatu. Kali ini, Chu Xuan'er mengatakan 4 kata segera setelah dia menjatuhkan Ye Chen. Apa maksudmu? Ye Chen menatap Chu Xuan'er. Kekuatan yang besar harus digabungkan dengan kecepatan gerakmu. Akumulasikan tenaga saat bergerak, keluarkan kekuatan yang sangat besar, dengan begitu serangan yang kau hasilkan juga akan menjadi sangat kuat. Mengisi kecepatan, meledak dalam kecepatan. Bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen kembali, kilatan pencerahan melintas di matanya. Rupanya begitu, mulut Ye Chen menunjukkan senyuman. Segera, Ye Chen dengan cepat mundur. Kemudian, dia tiba-tiba berhenti dan menendang tanah. Dengan pantulan tanah, Ye Chen menembak seperti bola meriam, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Dalam prosesnya, Ye Chen penuh energi ke dalam tinju, sambil bergegas menuju kadal es. Pada saat ini, Chu Xuan'er di awan juga bangkit lagi, siap menarik ketika Ye Chen dalam bahaya. Sudah dekat, sudah dekat. Ye Chen masih menunggu untuk menyerang, tinjunya penuh dengan kekuatan yang menakutkan, dan guntur dan kilat berjalan di antara jari-jarinya. Jarak semakin mendekat. Ye Chen masih belum menyerang. Deru. Kadal es meraung keras, dan mulut berdarah akan menelan Ye Chen ke dalamnya. 9 meter. 3 meter. Jarak semakin dekat. Sekarang saatnya, dan pada saat ini, Ye Chen bergerak, kecepatannya naik ke ekstrim, dan kekuatan yang terkumpul di tinjunya mencapai puncaknya. Matilah kau kadal sialan. Dengan geraman Ye Chen, dia meninju dengan kuat di rahang atas kadal es. Tiba-tiba, darah berceceran, dan rahang atas keras kadal dipukul oleh Ye Chen. Deru. Kadal es melolong, mengguncang hutan. Bocah baik, bagus, pukulannya kali ini tidak buruk. Chu Xuan'er menghela nafas lega, menunjukkan senyum lega. Terbang ke langit. Ye Chen di bawah sudah menginjak api abadi dengan kakinya di atas awan api abadi, dan ketika naik ke 100 kaki, dia tiba-tiba menukik turun dari langit. Api abadi emas membungkus seluruh tubuhnya. Apa dia bocah sialan bahkan bisa terbang? Chu Xuan'er tidak bisa membantu mengangkat pipinya, dan ada ekspresi heran di matanya. Chu Xuan'er menyentuh dagunya dan sepertinya telah menemukan beberapa hal. Pasti karena dia memiliki api sejati bukan? Pantas saja waktu itu dapat memanjat dari dasar tebing dengan sangat cepat. Muridku, semakin lama kau benar-benar semakin menarik. Di sisi lain, Ye Chen, menginjak awan api abadi, sudah mencapai titik tertinggi yang bisa dia terbangkan, dan kemudian jatuh seperti bintang emas, secepat mata terlihat. Di bawah, kadal es meraung, membuka mulut lagi, dan menghembuskan udara es. Namun, api dan es bertemu satu sama lain, Ye Chen dibungkus oleh api lagi, menerobos udara es sepanjang jalan, dan seluruh tubuh ditanamkan ke dalam kepalan tangan selama menyelam, hanya untuk meletus pada saat kritis. Hancurlah. Dengan raungan Ye Chen, tubuhnya langsung meluncur ke mulut terbuka kadal es, dan kemudian meninju, seluruh tubuh mengenai perut kadal es. Bau darah dimuntahkan setinggi lebih dari 3 kaki dari mulut kadal es. Darah berceceran lagi, dan Ye Chen, yang telah menembus ke dalam perut kadal es, meninju lubang darah dari perut bagian bawahnya,
dan dia bergegas keluar dari perut kadal es. Seluruh tubuhnya berdarah. Sejuk. Mematahkan pertahanan kadal es, Ye Chen sekali lagi melompat ke belakang kadal es, mengepalkan tangan dan menghancurkan. Kombinasi kecepatan dan kekuatan, meskipun Ye Chen tidak sepenuhnya mengerti, tetapi dengan kerja sama kecepatan dan kekuatan ekstrim, dia berhasil menembus pertahanan kadal es. Ye Chen benar-benar melihat darah, dan kadal es ditutupi dengan sisik keras. Daging dan darah punggungnya kabur oleh pukulannya. Kadal es berteriak dengan kekuatan, menggulung tubuhnya yang besar untuk dilemparkan ke hutan, membanjiri potongan-potongan pohon yang menjulang tinggi, dan menghancurkan batu. Di akhir perang, Ye Chen dan tinju serta kecepatannya menyatu, dan kekuatannya diberikan secara ekstrim. Setelah Ye Chen mengalahkan kadal es, Chu Xuan'er berkata, "Baiklah, sesi pelatihan ini kita akhiri sampai di sini. Guru, tidak perlu terburu-buru, tunggu sebentar." Ye Chen kemudian memeluk ekor raksasa kadal es dengan tangannya. Dia seperti binatang buas, dan membanting kadal es. Boom! Segera, tubuh besar kadal dihancurkan ke tanah olehnya, bumi bergetar. Ayo lagi! Ye Chen melonjak dengan darah, dan membanting kadal es lagi. Boom! 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 Selanjutnya, hutan dipenuhi dengan suara dentuman seperti itu. Kadal es gelap besar dikaburkan oleh dagingnya, dan darah yang muncul mengalir ke tanah, menyatu menjadi sungai berdarah. Saya tidak tahu kapan dentuman berhenti. Ye Chen terhuyung-huyung ke atas kadal es, meninju kepalanya terbuka, dan mengambil batu bercahaya dari dalam. Itu adalah inti monster. Kadal es ditutupi dengan elemen esensi. Selesai. Chu Xuan'er perlahan berjalan turun dari atas. Kau bilang kau sudah lelah, tapi kenapa kau masih menyiksanya berkali-kali seperti itu? Bukankah lebih baik langsung menghancurkan kepalanya dan mengambil inti monsternya? Selesai. Ye Chen memeluk inti monster, menyeringai dan tidak tahu malu. Guru, karena dengan begini aku merasa sangat puas. Hewan buas ini sudah menyiksaku selama itu, apa sekarang aku tidak boleh bersenang-senang? Kau jangan puas dulu, cepat telanlah inti monsternya. Setelah menelan seharusnya kau dapat segera menerobos ke tahap inti manusia, Chu Xuan'er sambil tersenyum. Oke. Ye Chen segera melompat ke atas bukit kecil, lalu duduk di tanah dengan lutut bersilang, menelan inti monster dari kadal es. Segera, api abadi keluar untuk membantu Ye Chen memperbaiki inti monster. Harus dikatakan bahwa inti monster dari kadal es adalah pil kelas tinggi. Setelah menelan, itu akan diisi dengan meridian utama tubuh Ye Chen. Konsumsi juga cepat diisi ulang, dan napasnya naik sepanjang jalan. Sial, aku terlalu lama berdiam di tingkat tahap pengumpulan Qi, pokoknya kali ini aku harus menerobos ke tingkat tahap pembentukan inti. Dalam perjalanannya, lautan inti berkapasitas besar memang telah memberikan kekuatan yang berbeda dari orang biasa, tetapi juga karena kapasitas lautan inti ini terlalu besar, sehingga setiap kali ia menerobos, itu lebih sulit daripada kultivator biasa beberapa kali. Hari ini, segalanya berbeda. Pelatihan iblis selama beberapa hari terakhir telah memungkinkannya untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan, dan menerobos benar-benar telah mencapai titik kritis itu. Inti monster dari kadal es adalah kesempatan baginya untuk menerobos. Monster seperti itu sebanding dengan manusia tahap pembentukan inti. Esensinya sangat agung, cukup untuk layak mendapatkan semangat bermutu tinggi. Ini menusuk. Ini menusuk. Tiba-tiba guntur dan kilat Ye Chen muncul, bahkan pada tulang meridian di tubuh,
guntur dan kilat seperti itu muncul. Inti monster dari kadal es telah sangat halus, dan esensi agung yang disempurnakan dari pemurnian telah mengalir ke lautan intinya dari semua meridian utama, dan lautan emas kemarahan langsung melambaikan ombak. Terbukalah sekarang. Ye Chen menggeram, tinjunya mengepal. Ya, benar saja, tampaknya ada beberapa hambatan dalam meditasi, penghalang baru muncul, dan kultivasi Ye Chen masuk ke tahap inti manusia. Iya, Chu Xuan tidak jauh, sekali lagi menunjukkan senyum lega. Boom! Namun, begitu kata-katanya jatuh, dalam kehampaan, terdengar suara gemuruh. Tiba-tiba bergemuruh, Chu Xuan tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Bang! Kemudian, raungan yang lebih besar terdengar sepanjang malam, langit cerah, dan perubahan awan, menyatu menjadi awan gelap tebal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seluruh dunia menjadi gelap, dan di antara awan gelap yang tebal, kilat menyambar, dan langit tampak dalam kemarahannya. Chu Xuan melihat ke langit dengan panik. Kenapa bisa terjadi goncangan langit atau petaka surgawi? Padahal Ye Chen hanya menerobos dari tahap kondensasi Qi ke tahap inti manusia. Qi ke tahap inti manusia.